dan persamaan Laplace. Ini nanti banyak matematiknya ya. Ketemu lagi diferensial, gradien. Halo, mohon maaf Pak Sarip, suaranya kecil sekali Pak. Kecil ya. Bentar. Kan ininya kurang gede. Tes. Gede, suaranya udah besar? Halo? Nah, udah mendingan. Sudah Pak, mantap Pak, mantap. Iya. Jadi kita ketemu lagi persamaan matematik ya. Jadi kayak gradien, divergen, kemudian mungkin nanti di medan magnet. Nah, di pelajaran sebelumnya kita mencari kapasitansi dari kapasitor. Itu bisa pakai rumus C sama dengan Q per P. Q-nya pakai rumus-rumus yang di hukum Gauss ya, tegangan juga sama pakai. Jadi hukum kolom ketemu lagi segala macam ya. Atau bisa juga kita pakai sketsa medan. Jadi dengan cara digambar gitu. Ya, nggak usah pakai persamaan matematik. Kapasitansi dari suatu bahan pada geometri tertentu bisa kita cari. Nah, sekarang kita coba pakai persamaan Poisson dan persamaan Laplace. Oke. Nah, kita ketahui bahwa divergensi D itu sama dengan rho P ya. Jadi ini pelajaran dulu sebelum UTS ya. Sudah jauh sekali. Kemudian D itu kita tahu sama dengan epsilon kali E. Jadi permitivitas suatu bahan dikali E-nya. Kemudian E sendiri adalah minus gradien dari tegangan. Ya, jadi E sama dengan minus gradien dari tegangan. Nah, berarti divergensi D sama dengan divergensi, ya, karena D itu epsilon kali E, berarti divergensi epsilon kali E. Karena E-nya itu minus gradien P, ya, jadi sama dengan minus divergensi epsilon gradien P. Karena E-nya kan gradien dari tegangan. Nah, berarti ini semacam dua kali gitu loh. Turunan dua kali. Gradien didivergensikan ya. Jadi divergensi dari gradien. Jadi kalau ini epsilonnya ini turun ke bawah. Jadi divergensi dari gradien P sama dengan rho P per epsilon. Nah, ini yang disebut dengan persamaan Poisson ya. Tulisannya Poisson, bacanya Poisson. Ya, orang Perancis. Nah, kita ketahui dulu bahwa divergensi A itu sama dengan do AX, do X, do AY, do Y tambah do AZ, dz ya. Kalau gradien P sama dengan do P, do X, AX ya. Jadi kalau gradien itu hasilnya vektor, kalau divergensi itu hasilnya skalar. Ya, do P, do Y, AY, do P, do Z, AZ. Nah, oleh karenanya yang ini tadi ya. Yang ini tadi yang sebelah kiri dulu berarti gradien didivergensikan ya. Gradien ini didivergensikan ya. Jadi ini dimasukin ke sini gitu ya. Jadi do X, do P, do X nah gitu ya. Hasilnya skalar. Karena ini kan divergensi. Pertama dia vektor dulu, ini vektor. Habis itu didivergensikan dia jadi skalar. Do P do X kuadrat ya. Jadi seperti turunan dua kali kuadrat ya. Kuadrat. Jadi turunan dua kali. Seperti turunan dua kali. Jadi divergensi gradien P itu sama dengan do kuadrat P do X kuadrat tambah do kuadrat P do Y kuadrat tambah do kuadrat P dz kuadrat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, divergensi gradien P itu
Saya ulangi sebentar. Jadi divergensi gradien P itu bisa saya persingkat jadi nabla kuadrat ya. Jadi apa? Nabla kuadrat. Jadi saya beginikan. Dipersingkat jadi nabla kuadrat P sama dengan 2 kuadrat P dx kuadrat dan seterusnya sama dengan minus rho P per epsilon. Nah, apabila kerapatan muatan persatuan volume ini nilainya 0, ya jadi apabila rho P sama dengan 0, yang mengindikasikan bahwa kerapatan volume ya 0, namun masih memungkinkan adanya muatan titik, muatan garis, atau muatan permukaan, ya sebagai kasus singularitas dari volume dan sekaligus sebagai sumber medan. Jadi kalau rho P-nya 0 berarti nabla kuadrat P sama dengan 0. Ini yang disebut dengan persamaan Laplace. Ya. Ini yang disebut dengan persamaan Laplace. Ini sama kayak fisika mekanik. Jadi kalau diferensi dua kalinya itu 0 berarti terjadi perubahan arah. Ya. Kalau orang berlari gitu, kalau turunan sekalinya 0 terjadi perubahan kecepatan. Kalau dia turunan 2 kali terjadi perubahan arah. Nah ini juga sama, kalau diferensi turunan 2 kalinya itu 0 berarti semacam ada sesuatu gitu. Jadi ada medan listrik tiba-tiba 0. Ya, jadi semacam ada suatu medan listrik di dalam bahan gitu. Jadi matematiknya itu dijelaskan secara fisika seperti itu. Oke. Nah, operasi nabla kuadrat ini dikenal dengan Laplacian dari V. Ya. Nah, setiap koordinat itu punya rumusnya masing-masing. Ya. Nah, ini tadi untuk koordinat kartesian. Do kuadrat, do x kuadrat, do kuadrat P, do y kuadrat, do kuadrat z kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi persamaan kosong sama dengan 0. Ini untuk kartesian. Jadi yang kita bahas tadi, yang dari awal tadi, kita bahas tadi untuk koordinat kartesian. Mana Pak untuk koordinat? Nah, koordinat silinder langsung aja lompat, hasilnya seperti ini. Ya. Ini nggak usah dihafalin, kan ujiannya open book nanti kan. Itu biasanya kalau ujiannya close book, biasanya dalam soal itu ada keterangannya di bawah. Kemudian ini untuk silinder. Kalau untuk bola bagaimana? Untuk bola seperti ini, lebih panjang lagi ya. Nah ini dapat dari mana sih Pak? Nah ini sebenarnya pelajaran di matematika teknik. Jadi S1 itu kalau D3 nggak tahu. Kalau S1 itu dimulai. Suara apa tadi? Jadi kalau di S1 itu ada kalkulus 1, kalkulus 2, matek 1, matek 2, nah gitu ya. Jadi sudah ada pelajarannya tersendiri, saya nggak nurunin lagi. Saya anggap mengerti aja ini. Toh akhirnya nanti kita pakainya dalam contoh soal nggak terlalu rumit, nuruninnya aja mungkin nggak ketahuan, tapi nanti dalam praktek soalnya bisa kita jelaskan. Oke, ini Laplacian untuk persegi atau kartesian, ini untuk silinder, ini untuk bola. Itu Laplacian, kemudian saya ingatkan kembali gradien untuk persegi itu seperti ini, ya ini. Kalau ini kan kuadrat ya Laplacian atau nabla kuadrat. Kalau ini hanya gradien saja. Nah, ini persegi tadi sudah ada di sini ya. Untuk yang persegi sudah ada ini. Nah, kalau yang untuk silinder seperti ini ya. Lupedoro aro ya. Jadi jangan dilupakan koordinatnya aro api az ya. Kalau persegi ax ay az, kalau bola ar a theta sama api ya. Nah ini gradien untuk bola,
Yang ini Laplacian untuk polanya jadi lebih panjang. Oke. Nanti ini buat apa sih? Nanti baru kelihatan di akhir-akhir slide baru oh ini buat nyari apa baru ketahuan. Nah, ini contoh solusi persamaan menggunakan persamaan Laplace ya, menggunakan persamaan Laplace. Nah, coba kita lihat ini contohnya di Cartesian dulu. Jadi do kuadrat P dx kuadrat sama dengan 0. Ya. Turunan parsial ini dapat diganti dengan turunan biasa. Karena P bukan merupakan fungsi dari Y dan Z. Jadi saya ulangi lagi slide-nya. Jadi kita ambil ini, contoh yang ini. Nanti setiap ini ada contohnya ya. Cartesian ada contohnya, silinder ada contohnya, bola nanti ada contohnya. Nah sekarang kita ambil contoh yang persegi dulu, tapi kita ambil yang sumbu X dulu ya. Kita ambil yang sumbu X dulu. Yang ini kita anggap 0, nggak kita pakai. Jadi persamaannya seperti ini, persamaan Laplace-nya. Do kuadrat P per do X kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita integrasikan ya persamaan ini sebanyak 2 kali. Jadi sebenarnya kita mau mencari kalau diferensialnya seperti ini sama dengan 0. Nah, fungsi dari tegangan itu apa sih? Nah, kita integrasikan sebanyak 2 kali. Pertama sekali dulu. Jadi kalau turunan itu bernilai 0 berarti suatu konstanta ya. Jadi dp dx sama dengan A. Oke, sekali. Kemudian kita integrasikan sekali lagi. P sama dengan AX plus B. Ya. Jadi ini sebenarnya di kalkulus sudah dipelajari ya. Bapak Ibu mungkin, oh ini apa ini ya, yang mungkin sudah lama nggak ketemu ilmu matematik. Mungkin lupa lagi. Jadi ini masih persamaan umumnya. Jadi tegangan sama dengan AX plus B. Nah, tugas kita itu mencari nilai A dan nilai B. Ya. Supaya persamaannya itu khusus. Ini kan masih persamaan umum. Nilai A dan B ini belum diketahui. Kemudian kita pilih contoh kasus. Kita pilih kalau tegangannya itu 0. Kalau di X sama dengan 0, tegangannya 0. Kalau di X sama dengan D, tegangannya P0 ya. Jadi kalau ada sumbu X gitu. Kalau di X sama dengan 0. Sorry ini ada kepencet. Jadi kalau tegangannya di X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, tegangannya sama dengan 0. Nah, kalau di X sama dengan D, umpama ini jaraknya D. Jaraknya D. Ya, ini jaraknya D. Maka di titik X sama dengan D ini tegangannya P sama dengan P0. Nah, berarti tegangannya mana yang besar? Yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Kalau dari gambar itu. Tegangan yang paling besar adalah sebelah. Halo? Kanan ya Pak? Ya, sebelah kanan ya. Tegangan yang paling besar sebelah kanan ini kan 0 ya. Ini. Nah, medan listrik itu dari mana ke mana arahnya? Dari muatan besar menuju ke kecil ya. Jadi medan listriknya arahnya ke sana tuh. Jadi kalau kita lihat ini seolah-olah seperti apa sih? Seperti kapasitor ya. Kapasitor kapasitansi dari kapasitor plat tipis ya, 2 plat ya. 2 plat. Ini seperti kapasitansi kapasitor dari 2 plat. Ya, nanti kita lihat rumusnya itu nanti sama ya. Kelihatan. Nah, rumusnya nanti hasilnya itu ya.
Ya, nanti sebelum itu kita ke sini dulu. Nah, nanti hasilnya seperti itu. Nah, tadi ini contoh kasus bahwa kalau tegangannya 0, di X sama dengan 0. Kita masukkan aja. Kalau nilai ini 0, tegangannya 0. Berarti nilai B berapa? Ini X ini saya kasih 0. Maka tegangan ini nilainya 0. Jadi A kali 0, 0. Ya. Tegangan ini nilainya 0. Berarti nilai B sama dengan 0. Jadi sebenarnya B ini tidak ada nilainya nih, sama dengan 0. Oke, kita udah tahu ya. Sudah kita seolah-olah kita jadi detektif nih ya, bahwa oh ternyata nilai B itu 0 ya. Nilai B itu 0, sebenarnya nggak ada dia. Kemudian kita coba lagi dengan contoh yang lain, bahwa pada studi kasus yang lain, bahwa pada saat X sama dengan D, tegangannya sama dengan P0. Jadi kalau ini saya kasih D, A kali D sama dengan P0. Nah, seperti ini ya. Nilai P-nya sama dengan P0, X-nya sama dengan D. Jadi P0 sama dengan A kali D. Berarti nilai A sama dengan P0 bagi D ya. Jadi nilai A sama dengan P0. Ini kecoret, sorry. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi fungsinya itu, fungsi khususnya itu P sama dengan P0 kali X kali D. Jadi ini adalah fungsinya ya, fungsi tegangan itu terhadap jarak itu adalah seperti ini. Dari rumus Laplacian ini tadi. Kalau nggak percaya kita coba aja. Kalau X-nya sama dengan 0 ya. Jadi P0 kali 0, 0 dibagi D, 0 ya. 0 bagi D, 0. Jadi benar kan nilainya 0. Sekarang kalau X-nya nilainya kita kasih D ya. Berarti X sama dengan D, D bagi D 1. P sama dengan P0, benar. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini? X-nya sama dengan setengah D. X-nya sama dengan setengah D. Ya tinggal kita masukkan. X-nya setengah D. Berarti setengah P0 hasilnya ya. Jadi di tengah-tengah ini ya secara logika ya benar juga nih. Ya. Di sini 0, di sini P0 ya berarti di tengah-tengahnya setengah. Setengah P0. Gitu ya. Jadi kita mencari rumus tegangan, mencari fungsi tegangan. Fungsi tegangan terhadap jarak dari persamaan Laplace ini. Maaf lagi agak masuk angin. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat ini tegangannya. P sama dengan P0 kali X dibagi D. Nah, sekarang ada beberapa dari tegangan itu ya, dari informasi tegangan itu ada beberapa parameter yang bisa kita cari. Ya. Jadi dari tegangan, informasi tegangan itu, jadi dari hasil kita jadi detektif, kita menemukan tegangan, ya menemukan bukti. Nah dari bukti-bukti itu, sehingga kita bisa mencari tersangka yang lain. Ya. Kalau di COVID itu di tracing ya, dari satu bukti sehingga kemudian cari bukti yang lain sehingga kita bisa mencari tersangka-tersangka yang lain. Nah, jadi kalau kita tahu P, maka kita bisa mencari E. Gunakan rumus ini, minus gradien P ya, sama dengan E. Jadi kalau tegangan tahu, E-nya tahu ya. Kemudian kalau E-nya tahu, D-nya tahu ya. Karena D itu sama dengan epsilon kali E. Tinggal diketahui aja berapa permitivitas relatif dari suatu bahan tersebut ya. Jadi untuk menentukan D, ini rumusnya. Kemudian kalau D tahu, maka DS tahu, DN juga tahu ya.
kerapatan muatan persatuan luas yang menembus suatu permukaan, ya, DS atau DN. Kemudian ingat bahwa rho S, ya, kerapatan muatan persatuan luas itu sama dengan DN. Nah, kemudian dari DN itu atau dari rho S itu kita bisa menentukan Q. Tentukan Q dengan menggunakan integral permukaan, ya, untuk seluruh permukaan plat kapasitor. Jadi Q sama dengan rho S ds. Ya. Jadi kalau Q tegangannya tahu, Q-nya tahu, berarti kita bisa cari kapasitansi, karena kapasitansi itu sama dengan I per P. Ya. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, ya, dari rumus-rumus yang ini, dari petunjuk-petunjuk ini, sehingga kita bisa menemukan tersangka yang lain. Jadi rumus P tadi, P sama dengan P0 X per D. Maka kita bisa mencari E. Ya. Kita turunin aja terhadap X. Turunan sekali terhadap X, ya, itu P0 per D. Tapi diminuskan, ya, karena E itu minus gradien P. Kemudian kalau E-nya tahu, D-nya tahu. Tinggal kali epsilon aja ini. DS-nya tahu, kalau D-nya tahu berarti DS-nya sama ini. Minus epsilon P0 per D. Kemudian DN-nya tahu, ya sama ini, ya, minus epsilon, ya, P0 dibagi D. Nah, ini sama dengan rho S. Nah, Q itu sama dengan rho S ds. Berarti ini diintegralkan ds, ya. Jadi epsilon P0 bagi D, hasilnya epsilon P0 kali S. Ya, jadi ini seolah-olah ini bukan variabel konstanta, bisa keluar dari integral, langsung aja ini S. Q-nya dapat, ya. Q-nya ini dapat, tegangannya dapat ini, rumusnya ini, ya. Rumusnya ini. Sehingga C sama dengan Q bagi P, ya, dapatlah epsilon S per D. Ya, jadi kapasitansi dari kapasitor plat sejajar itu rumusnya epsilon, ya, dikali luas penampang, ini bisa S bisa A, ya, jadi rumusnya itu bisa epsilon A per D gitu, ya, sama aja. A itu sama dengan S, ya. Jadi kita bisa kan cari kapasitansi dari kapasitor dengan menggunakan persamaan Laplace, ya. Jadi agak repot memang, ya. Nah, kalau pakai sketsa medan kan gampang, tinggal yang kemarin kan NQ NP, ya, NQ delta Q, ya, kemudian NP delta P, maka C-nya diketahui kan. Dengan pakai Laplace juga bisa, ya. Jadi kapasitansi dari kapasitor plat sejajar itu rumusnya ini, ya. Rumusnya adalah ini, ya. Tapi nyarinya pakai persamaan Laplace. Oke. Nah, kita cari contoh yang lain lagi. Nah, sekarang coba kalau tadi koordinat kartesian, kita coba pakai koordinat silinder, ya. Karena ada 3 tadi, ya. Coba saya mundur dulu, mohon maaf agak jauh. Kan ada 3 tadi. Ada yang kartesian. Nah, ini contohnya udah dapet, ya. Contohnya udah. Yang ini bagaimana, Pak? Yang ini sama aja, ya. Umpama ini 0, ini 0. Ini sama. Bedanya nanti kapasitornya beda ini aja. Kalau yang tadi begini, kalau yang sekarang mungkin jadi begini, ya. Atau kalau ini yang kita cari ini 00, ya, kapasitornya beda arah aja gitu, ya. Oke. Jadi yang ini nggak usah dikasih contoh. Ini sama ini dianggap sudah mengerti karena sama dengan ini. Sekarang kita ambil contoh yang lain, yaitu silinder. Nah, perlu diingat
silinder ini rumusnya ini. Laplasian dari silinder. Ya, dilihat baik-baik. Kemudian kita balik lagi ke slide yang di depan. Nah, koordinat silinder. Tapi yang kita ambil adalah yang rho, ya, yang rho. Jadi sepero do ro do pi do ro, ya. Coba saya balik lagi. Nah, kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini kita anggap 0 ya, nggak dipakai. Jadi kita ambil yang ini contoh. Oke, kita balik lagi ke depan ini, mohon maaf bolak-balik. Nah, sama dengan 0. Jadi kalau ini ada silinder, suka ada error ya. Bentar. Ini silinder ya, mohon maaf silinder ini kurang lurus. Seperti ini silinder. Nah, yang dilihat dalam arah rho ya, yang dilihat dari arah rho. Jadi ini seolah-olah kita membuat kapasitor seperti silinder. Nah, jadi di dalam silinder ada silinder, gitu ya. Di dalam silinder ada silinder. Di dalam silinder ada silinder. Kemudian di antara dua silinder ini, di antara dua silinder ini dikasih zat ya, dielektrik ya, sebesar ya, epsilon R-nya berapa, tergantung ya larutannya apa. Jadi di antara dua silinder ini kita kasih larutan elektrolit ya, atau zat dielektrik. Jadi bentuk kapasitornya seperti ini. Nah, bagaimana rumusnya kan? Rumus dari kapasitansinya. Nah, pakai persamaan Laplace, yang rho ya. Karena perubahan rho ini kan jari-jari silinder, jadi terjadi perubahan jari-jari ya. Ini jari-jari dalam, itu jari-jari luar. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti ini ya. Kemudian dengan mengalihkan kedua sisi persamaan dengan rho, maka ya jadi sisi kanan dikali rho, yang ini juga dikali rho. Ya. Ini kali ini tetap 0, rho dibagi rho 1. Ya, oke. Sekarang sudah lumayan sederhana. Nah, baru kita integrasikan ya. Kita integrasikan sekali dulu. Ya, ini sebenarnya integrasi 2 kali. Ini ya diferensial 2 kali, kita balik kita integrasikan 2 kali, tapi sekali-sekali dulu. Ini kita integrasikan sekali, segala diferensial yang nilainya 0 itu pasti konstanta. Maka ini sama dengan A gitu ya. Sama seperti tadi ya. Oke, jadi ini sama rho dp do rho itu sama dengan A. Kemudian kalau ini turun ke bawah, dp per d rho sama dengan A per rho. Nah, kalau saya integrasikan, ya jadi ini naik ke sana ya, integrasi seperti ini. Nah, dulu waktu di pelajaran SMA, seper X, ya integral seper X itu ln ya. Ln X, ya logaritma N. Ln X. Jadi tegangannya itu sekarang A ln rho plus B. Nah, sama seperti tadi, ini masih persamaan umum ya, masih persamaan umum ya, bukan persamaan khusus. Jadi kita harus mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Nah, untuk mencari A dan B, maka kita kasih sama seperti tadi, dikasih studi kasus, dikasih nilai batas. Umpama ini coba lihat ya.
B lebih besar dari A jari-jarinya. Berarti jari-jari yang paling besar adalah B. Yang kecil ini adalah A. Karena kata dia B lebih besar dari A. Nah, P sama dengan P0 pada saat rho sama dengan A. Ya. Jadi pada saat di A di sini, ya, pada saat rho sama dengan A, tegangannya di sini P0. Kemudian pada saat rho-nya B, ini yang paling luar, tegangannya itu 0, ya. P sama dengan 0. Ya, berarti tegangan yang di dalam lebih besar daripada yang di luar. Kira-kira medan listriknya arahnya kemana? Halo? Keluar. Iya, arahnya keluar bukan ke dalam. Ya, ingat medan listrik itu ya berarah dari muatan yang besar menuju ke kecil, ya. Atau positif menuju negatif atau besar menuju kecil. Jadi E-nya itu mengarah keluar semua ya. Jadi kalau saya gambar pakai panah, E-nya arahnya keluar semua. Menyebar ya. Tapi menyebarnya itu bukan menyebar kayak bola gitu segala arah. Tapi ini menyebarnya itu menyebar silinder gitu ya. Ke bawah enggak. Menyebar lingkaran gitu. Tapi ke bawah enggak. Ya, jadi ini nyebar ke segala arah. Tapi menurutin koordinat silinder. Ya, jadi ini ke sana tuh. Ya, itulah penyebaran dari medan listriknya. Nah, ini tegangannya ya. Tegangannya, rumus tegangannya nanti kita masukin satu-satu sama seperti tadi. Sama seperti tadi, ya saya terpaksa saya bacain pada saat rho sama dengan A, P sama dengan P0. Nah, ya pada saat ini tadi kan ln rho ya. Jadi pada saat rho-nya itu A, tegangannya P0. Pada saat rho-nya itu B, ya jari-jarinya itu bernilai B, tegangannya 0. Nah, coba kita lihat di sini ya. Coba kita lihat di sini, kalau begitu, kalau ini 0, kalau ini pindah ke kiri, jadi minus ya. Jadi sebenarnya nilai B itu sama dengan minus A ln B. Ya. Jadi yang di sini tadi A ln B ya. Minus A ln B. Nah, berarti yang ini P0 sama dengan A ln A ditambah BB-nya ini sekarang nilainya. Jadi A ln A min A ln B, ya. Karena ini logaritma, ya. Ntar dulu, belum kita masukkan kurung dulu. Jadi ini A ln A min ln B, karena ini logaritma, jadi minus ini bisa saya ubah menjadi bagi. Jadi A ln A per B. Berarti A sama dengan apa? Berarti A sama dengan P0 dibagi ini kan. Jadi A sama dengan P0 ln A per B. Nah, yaudah tinggal kita masukin. Ya, kita balik ke slide sebelumnya. A ln rho plus B. Ya, P sama dengan A. Ini kalau kepencet pasti muncul ya. A ln, saya jadi lupa ya. A ln rho plus B. A ln rho plus B. Oke ya. Nilai B-nya kita ketahui ini, masukin ke sini. Nilai A-nya kita dapat ini, masukin ke sini. Ya. Jadi nilai tegangan yang sekarang itu P0, ikutin aja nih. P0 ln rho ln A per B. Nah ini kan. Dikurang. Ya, kenapa Pak dikurang? Karena ini minus nih. Ini B ini jadi minus
A, nah A-nya sendiri ini masukin lagi P0 ln A per B ln B ya. Ini. Nah, karena di bawahnya udah sama ya pembaginya ya. Di bawah tuh pembagi ya. Karena pembaginya sama ya berarti di atasnya tinggal dikurangkan aja. Jadi ini P0 ln rho min ln B. Karena ini logaritma bisa saya ubah menjadi P0 ln rho per B dibagi ln A per B ya. Atau P sama dengan P0. Nah, kalau ini diubah jadi minus, di bawah juga diubah ya. Jadi ini sama dengan ini sama nih berdua. Kalau di atas dirubah, di bawah juga ikut dirubah. Ini kan rho per B, ini B per rho. Ini A per B, ini B per A. Sama ya. Nah, jadi rumus tegangan kita yang sekarang itu P sama dengan P0 ya, ln B per rho dibagi ln B per A. Jadi kalau saya gambar silinder lagi yang tadi saya pindahin daripada bolak-balik ya. Silindernya tadi. Jadi rumus tegangan yang ada di antara dua silinder ini, ya rumus tegangannya itu P sama dengan ini. P0 ln B per rho dibagi ln B per A. Ya, kalau nggak percaya tinggal dibuktikan aja ya, dimasuk-masukkan rho-nya umpama berapa gitu ya. Rho-nya umpama sama dengan A ya. Rho-nya sama dengan A. Berarti atas sama bawah sama kan? Nilainya 1. Ya benar, P sama dengan P0 ya. Sesuai dengan syarat batas tadi kan tegangan di sini kan P0 ya. Nah, gitu. Nah, karena seperti biasa kita kan jadi detektif. Karena kita sudah punya satu bukti, maka kita bisa menetapkan tersangka lainnya ya. Sesuai dengan yang tadi, kalau tegangannya tahu, E-nya tahu. Kalau E-nya tahu, D-nya tahu. Kalau D-nya tahu, DS-nya tahu. Kalau DS-nya tahu, rho S tahu. Rho S tahu, nanti Q-nya tahu. Q-nya tahu, tegangan tahu, maka kapasitansinya bisa didapatkan. Nah, seperti ini ya. 0 E sama seperti tadi. Ini minus gradien P. Karena ini koordinat silinder, maka turunannya pun turunan koordinat silinder, bukan turunan koordinat kartesian ya. Jadi ini saya turunkan ya terhadap rho, hasilnya P0 ya. P0 per rho ya 1 dibagi ln B per A ya. Nah, ini pelajaran tentang turunan logaritmanya harus dilihat lagi dulu zaman SMA. Nah, kalau E-nya dapat, maka D-nya bisa didapat ya, tinggal kali epsilon. Jadi ini epsilon P0 A ln B per A. Rho-nya ini sudah dikasih nilai karena rho sama dengan A, jadi ini A. Nah, untuk nyari Q ya, tinggal dikali luas ya. Jadi silinder itu kan punya luas selimut ya. Luas selimutnya itu adalah ini ya. Oke, Q-nya dapat, maka C sama dengan Q per P. Maka rumus C, kapasitansi kapasitor yang berbentuk silinder itu sama dengan 2V epsilon L dibagi ln B per A ya. Nah, bisa juga kalau kita cari pakai sketsa medan. Kan kita udah belajar kan. Dulu waktu ada ini, kemudian di tengahnya ada silinder, di sini Z. Kemudian Bapak Ibu gambar kan? Ya, pernah digambar. Ya, digambar sedemikian rupa supaya dia berbentuk apa? Berbentuk bujur sangkar kan? Berbentuk bujur sangkar lah, pokoknya ini gambar saya jelek.
Nanti dihitung berapa tabung ini ya, yang vertikal, horizontal, kemudian dibagi, nanti hasilnya sama dengan ini ya. Ini pernah saya kasih soal dulu UAS, coba bandingkan nyari kapasitansi kapasitor yang berbentuk silinder dengan menggunakan sketsa medan, kemudian bandingkan dengan menggunakan persamaan Laplace ya. Itu ternyata hasilnya nggak jauh beda ya, hasilnya sama ya. Mungkin gara-gara pembulatan aja akhirnya hasilnya berbeda. Oke, gitu ya. Gimana Bapak Ibu, kira-kira ngerti nggak apa yang saya terangin, arahnya mau kemana? Ngerti ya Bapak Ibu? Halo? Baik, siap Pak. Sebentar ya, lagi azan ya. Di tempat saya lagi azan, kita break dulu sebentar ya. Ya, Pak. 5 menit lah. Baik Pak. Kita break dulu 5 menit lagi azan. Iya. Baik Pak.
Oke, kita lanjut lagi. Masih bisa ngikutin? Masih, Pak. Oke. Ya, kita lanjut ya. Ya, sudah ada yang bersin tadi, mungkin lagi sakit. Sampai mana tadi? Oh, ini kapasitansi kapasitor silinder. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu cek di slide-slide sebelumnya, itu kapasitansi kapasitor silinder yang diturunin pakai hukum apa? Hukum Coulomb juga ada, itu sama nanti hasilnya, mirip dengan ini, sama banget ya. Jadi dengan menggunakan hukum Coulomb, ya hukum Gauss segala macam itu, kemudian pakai sketsa medan sama persamaan Laplace ini sama. Jadi sebenarnya itu gitu aja ya. Nah, ini juga sama solusi pada koordinat silinder, tetapi yang kita ambil yang P-nya ya. Jadi kita mundur lagi jauh ke belakang. Nah, sekarang mana kursornya? Oh, ini dia. Nah, sekarang ini yang mau kita bahas ya. Yang lain kita anggap nol, kita abaikan. Sekarang ini yang mau kita bahas. Ini ya tadi ya. Nah, berarti ini kapasitornya seperti apa, Pak? Jadi ini kapasitornya itu begini. Ya. Yang dia lihat kan dalam arah P. Ingat, P itu kan yang ke sana ya. Sudut yang melingkari silinder. Jadi, nah begini. Set gitu ya. Ini saya gambar 3 dimensi. Nah, itu ini lurus yang nggak bengkok. Ini gambar saya jelek. Nah, jadi di sini kosong. Jadi di celah antara ini dengan ini itu kita kasih zat dielektrik. Nah, gitu ya. Jadi kapasitor